Bentar, Pak Adi telepon. Bentar ya. Oke, maaf ya. Ada iklan dulu, bentar. Deh, mana nih headset satu lagi nih? Ini headset satu lagi mana ini? Ini. Oke, Pak izin share screen. Yang akan kita bahas, karena ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga, tanggal 6 Agustus 2021. Pas tanggalnya, hanya beda tahunnya. Tahun pelajaran lalu juga sama, pertemuan ketiga pas di tanggal 6 Agustus 2020. Nah, ini pas, hanya beda tahunnya saja. Baik, sudah terlihat ininya materinya? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, Bapak akan jalankan. Tolong disimak baik-baik karena nanti di akhir materi ini Bapak akan memberikan trivia kuis atau kuis cepat. Kuisnya terdiri dari 5 soal. Bapak minta 5 orang yang beruntung hari ini untuk menjawab. Ya, bebas, tidak harus dari kelas berapa. Pokoknya 5 orang tercepat yang menjawab akan Bapak kasih nilai tambahan. Ya, mendongkrak nilai lah. Nah, siap ya. Nah, ini dia. Masih tentang limit fungsi trigonometri pertemuan ketiga. Oke. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kalau limitnya tidak mendekati 0 ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, Bapak selalu menjelaskan untuk X mendekati 0. Maka kalau X-nya tidak mendekati 0, bagaimana Pak? Ada teorinya, ada konsepnya seperti ini. Misalkan atau jika P-nya itu anggap sebuah kata ganti ya, atau variabel pengganti ya. P-nya itu sama dengan X min A, maka untuk nilai X mendekati A, diperoleh nilai P-nya mendekati 0. Contoh, kalau misalkan A-nya itu 2, kemudian di soal itu X mendekati 2, ya berarti kan 2 dikurangi 2, berarti P-nya itu mendekati 0. Atau kalau di soal itu ternyata A-nya 3 dan X-nya mendekati 3, maka 3 dikurangi 3 juga P-nya mendekati 0. Nah, seperti ini. Kamu lihat. Limit sinus A dalam kurung X min A dibagi B dalam kurung X min A. Kamu lihat. Min A ini sementara untuk soalnya sendiri X-nya mendekati A. Nah, kembali ke konsep ini. Kalau X-nya sendiri A, kalian substitusikan ke sini, X-nya kalian ganti dengan A, berarti A dikurangi A ya sama dengan 0. Sehingga P-nya bisa diganti X-nya yang tadinya X mendekati A, bisa diganti dengan P mendekati 0. 0 dari mana, Pak? Ya dari sini. Kalau X-nya mendekati A ya A dikurangi A kan 0, berarti P mendekati 0.
Nah, yang di dalam kurungnya ini, karena sudah dimisalkan di awal, maka kita ganti X min A-nya sebagai P. Nah, maka dari rumus yang semula X-nya tidak mendekati 0, bisa dirubah menjadi limit dengan X atau P mendekati 0. Pak, kenapa di sini P? Ya, di sini P, ya maka di sini P harus sama variabelnya. Ya, harus nyambung. Kalau tidak P, ya tidak bisa dijalankan rumusnya. Harus seirama. Contoh di sini X, ya di sini X. Sini P, ya pasti variabelnya harus P. Itu ya. Begitu juga untuk yang tangen. Limit tangen A dalam kurung X min A dibagi B dalam kurung X min A. X-nya mendekati A, ya berarti A dikurangi A kan 0. Karena X min A itu kita misalkan sebagai P, maka P mendekati 0. Ya. Dan X min A-nya kita ganti dengan P, berarti tangen AP per BP. Ya, sama kayak konsep yang awal Bapak jelaskan. Kalau sudah begini ya, kamu tinggal lihat koefisiennya saja, berarti hasilnya adalah A per B. Begitu ya. Nah, kira-kira hari ini yang Bapak akan jelaskan ini. Dengan berbagai contoh yang ada. Ya, jadi kalian sebetulnya tidak harus merisaukan bentuk limit trigono yang X-nya mendekati bukan 0. Atau bilangan lain bukan 0 ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sebetulnya, maaf, agak batuk apa ya. Sebetulnya cara penyelesaiannya sama dengan soal limit trigono X mendekati 0. Hampir sama, hanya kita perlu memodifikasi sedikit. Gitu ya. Nah, supaya kalian lebih paham, mari kita simak contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama ya. Nah, ini. Limit 3 sinus X min 2 dibagi 4X min 8 untuk X mendekati 2. Nah, sebelum kita selesaikan soalnya, kita lihat dulu bentuknya. Ternyata bentuk limit ini bukan X mendekati 0. Ya, tapi X mendekati 2. Nah, berarti di sini harus ada unsur X min 2. X min 2 nih, yang pembilang sudah ada. Maka yang penyebut juga harus kita faktorkan. Salah satu faktornya itu harus X min 2. Maka kalau penyebut ini kita faktorkan, ada yang tahu faktornya berapa? Faktornya. Halo? 4 dikali X min 2, Pak. Betul. 4 dalam kurung X min 2. Nah, seperti ini. Nah, tuh udah Bapak siapkan. Faktorkan 4X min 8 itu menjadi 4 dalam kurung X min 2. Pak, kenapa nggak difaktorkannya? Barangkali ada yang bertanya ya. Pak, barangkali kenapa nggak difaktorkan menjadi 2 dalam kurung 2X min 4? Kan boleh aja. Boleh, tapi ingat. Tujuan kita memfaktorkan adalah salah satunya untuk menyederhanakan soal. Sehingga kalau bentuknya sama, X min 2 bawahnya X min 2, kan bisa dicoret. Tapi kalau tidak sama, tidak bisa dicoret. Nah, itu manfaat atau tujuan, salah satu tujuan kita menggunakan pemfaktoran. Seperti itu ya. Maka karena kita tahu penyebutnya faktornya akan kita faktorkan menjadi 4 dikali X min 2, maka kita tuliskan bentuk sederhananya. Seperti ini. Nah, kalau sudah begini, boleh kalian rubah X-nya ini, limitnya ini, menjadi P atau menjadi M atau apapun, asal yang di dalam kurungnya ini juga kalian rubah. Kalau di sininya P ya nanti ini kalian rubah menjadi P. Atas bawah nih ya yang dalam kurung ya. Kalau ininya kalian ganti dengan M ya nanti ininya harus kalian rubah dengan M. Gitu. Tapi kalau kalian misalkan mikir, nggak usah dirubah, yang penting saya udah paham. Mangga, nggak apa-apa. Nah, seumpama kalian tidak usah dirubah nih ya. Bapak juga ngerubahnya ribet nulisnya ini. Yang penting kalian paham. Ini nanti kan udah habis dengan ini ya. Bis. Misalkan ini diganti Bapak ganti dengan P, maka ini yang dalam kurung juga P. P ini juga P. Maka sin P per P kan bisa dicoret. Nah, maka kalau begitu sisanya berapa? Hasilnya berapa untuk soal ini?
Halo? 3/4. 3/4. Jadi tanpa merubah pun kita udah paham tuh. Sin X min 2 dibagi X min 2 sama dengan 1 kan. Sesuai konsep awal kita belajar ya. Maka hasilnya adalah 3 dikali 1/4. Oke, menjadi 3/4. Gitu. Tanpa merubah ini bentuknya. Ya. Harusnya kan kalau... Maaf Pak. Ya. Teman saya belum di ACC Pak. Ada yang belum di ACC. Haikal. Iya, Muhammad Haikal, Pak. Nah, udah masuk. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini kira-kira contoh pembahasan untuk soal limit trigono yang X-nya itu tidak mendekati 0. Sama saja sebetulnya prosesnya ya. Sama saja. Bisa dipahami dulu untuk nomor 1? Kira-kira? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Baik, kita lanjut. Kalau begitu contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Nah, ingat ini di-record ya. Jadi segala sesuatu kamu di balik layar ter-record. Oke. Nah, contoh berikutnya. Ada soal limit 6 tangen kuadrat 2 dikali 2x min 6 ya. Dibagi 3x min 9 pangkat 2 untuk x mendekati 3. Berarti kamu lihat dulu x mendekati 3 ini berarti nanti di sini salah satu faktornya itu pasti nanti x min 3. Ya, harus ada x min 3 karena di sininya 3. Nah, berarti tugas kalian adalah memfaktorkan baik pembilang dan penyebut ini harus mengandung unsur x min 3. Nah, kira-kira kalian faktorkan jadi apa? 2x min 3. Betul, 2x min 3. Yang bawahnya? Yang bawahnya? 3x, 3 dikali x min 3 juga kan? Sama kan? Oke, seperti ini. Lihat, ingat nih Bapak kasih. Faktorkan 2x min 6 itu menjadi 2 dikali x min 3. Pak, kenapa sih harus dikali faktornya itu salah satunya itu x min 3? Karena di sini 3 akan kita buat menjadi 0, itu maksudnya. Ya, ingat. Yang penyebut 3x min 9 ini kita faktorkan menjadi 3 dikali x min 3. Kan sama tuh nanti tuh. Maka kalau sudah difaktorkan, kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Perhatikan. 6-nya kita keluarkan ya, karena 6 ini konstanta tidak pengaruh. Keluarkan saja, takut kalian bingung. 6 dalam kurung, karena kuadrat, boleh dong kuadratnya ini Bapak keluarkan. Karena yang atas ada kuadrat, yang bawah juga ada kuadrat. Jadi kuadratnya sekalian dikeluarkan, kurungnya jadi 1. Nah, praktis gitu ya. Jadi tidak banyak kurung. Tangen kuadrat 2x min 6 bisa kita tulis menjadi tangen 2x min 3 pangkat 2. Sementara 3x min 9 pangkat 2 bisa kita tulis menjadi 3 dikali x min 3 pangkat 2. Pangkatnya sekalian di luar ya. Nah, kalau sudah begini, kan yang ini bisa dicoret nih. X min 3 dengan x min 3. Coret. Ya, coret. Maka hasilnya adalah yang dalam kurung ini sisanya berapa? Yang dalam kurung? 2/3. 2/3. 2/3. Tapi ingat, di luar kurung ada pangkat 2. Berarti 2/3 kita pangkatkan 2. Jadi berapa? 4/9. 4/9. Betul. Berarti kan ini udah tadi Bapak ulangi. Ini udah dicoret. Maka sisanya adalah 2/3. Dikuadratkan karena pangkat 2 di luarnya. Berarti 4/9. Dan di luar kurung juga masih ada yang nungguin. Angka 6. Maka 6 harus kita kalikan. 6 dikali dengan 4/9. Nah, 6 dikali 4/9 itu berapa? 24/9. Lalu kalian sederhanakan. 24/9 disederhanakan jadi berapa? Masing-masing dibagi 3. Berarti berapa? 8/3. 8/3. Maka hasilnya adalah 8/3. Gitu. Mudah ya? Mudah banget ini mah. Gampil. Hanya kuncinya di sini adalah
kemampuan yang harus kalian kuasai adalah jangan lupa cara memfaktorkan. Itu ilmu dasar yang benar-benar tidak boleh kalian tidak bisa. Wajib, kudu, musti. Itu udah fardu, wajib, kudu, musti. Nah, kalau nggak bisa, Pak, udah. Kalau nggak bisa mah leave the meet aja, udah tidur. Masa udah kelas 3 jurusan IPA pula. Pemfaktoran masih nggak bisa. Udah, balik lagi aja, turun. Ya, downgrade aja, belajar lagi. Gitu ya, ini untuk contoh kedua. Bagaimana untuk contoh kedua ini masih bisa dicerna? Apa sudah mulai keras ini? Apa bagaimana? Halo? Masih bisa dicerna ya? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Baik, Dila. Dila masih bisa dicerna katanya. Oke, masih gampang lah ini mah. Masih bisa kelihatan, bisa dipelajari. Baik, kita lanjut. Contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya. Ini itu udah Bapak kasih lope itu ya. Oke, kita lanjut contoh ketiga. Ingat, Bapak mengingatkan sekali lagi di akhir materi ini akan ada trivia kuis. Trivia itu kuis cepat ya. Siapa cepat dia dapat. Ya, rebutan. Ada 5 doang, berarti ada sekitar 5 orang yang beruntung hari ini. Tidak banyak. Nanti minggu depan 5 lagi dan seterusnya. Oke. Contoh ketiga lah. Ini mah gampang. Ini mah gampang lah. Ini mah hanya cukup memfaktorkan yang pembilang dan penyebut selesai. Ayo. Bagaimana Pak caranya kalau soalnya seperti ini? Gampang. Faktorkan saja ya. Ingat, dalam memfaktorkan itu usahakan bentuknya itu yang paling sederhana. Paling sederhana ya. Bapak ambil contoh nih yang pembilang. Ini ada angka 2, ini ada angka 6, ini ada angka 4. Unsur terkecilnya berapa? Unsur terkecilnya, koefisien terkecilnya berapa? 2. Maka yang dikeluarkan itu angka 2, jangan 4 yang dikeluarkan. Itu triknya ya. 2 aja keluarin tuh. Lalu 2 dalam kurung dikali berapa ya? Berarti dikali X kuadrat min 3X plus 2. Nah, karena yang atas juga yang terkecil yang dikeluarkan, maka yang penyebut juga 3 yang dikeluarkan, angka 3-nya. Jangan angka 9 dan 6, nanti pusing kamu. Nah, kalau sudah tahu triknya ya, tinggal difaktorkan. Coba lihat faktornya tuh. Yang atas 2 dikeluarkan dikali dalam kurung X kuadrat min 3X plus 2. Karena kalau 2 dikalikan di dalam kurung ini kan hasilnya sama aja dengan soal kan. Oke, yang bawah juga sama. Setelah difaktorkan ternyata hasilnya seperti ini. Kebetulan hanya cukup sekali memfaktorkan udah sama Pak atas dan bawah. Pembilang dan penyebut. Lalu bagaimana kan? Ya ingat-ingat konsep aja. Kalau sama kan bisa dicoret. Itu ya. Pokoknya aturannya itu simpel. Kalau sama pembilang dan penyebut ya bisa disederhanakan. Nah, karena hasil pembagiannya nilainya 1. Nah, udah anggap aja hilang ini, anggap hilang ini. Maka sisanya berapa? Hasilnya berapa? 2/3. 2/3. Semudah itu. Tuh, gampang kan? Gampang. Soalnya aja yang kelihatan sulit. Pembahasannya mah gampang. Lanjut. Contoh berikutnya. Ada berapa contoh? Bapak lupa. Ada 4 apa 5? 4 kayaknya. Kalau ada yang kurang paham langsung ditanya ya. Langsung tanya aja. Nggak usah nunggu Bapak berhenti. Langsung interupsi aja nggak apa-apa. Pak, maaf. Saya mau nanya gitu. Atau kalau mau lebih ini, acungkan tangan saja. Raise the hand. Nanti Bapak panggil namanya. Ya. Oke, lanjut. Contoh ke berikutnya. Contoh keempat berarti. Oke. Contoh keempat. Contohnya bagaimana? Nah. Seperti ini. Limit sinus 3x min 6 dibagi x kuadrat plus 2x min 8 untuk x mendekati 2. Nah, kalau mau lihat soalnya, berarti pembilang dan penyebut sama-sama harus kita faktorkan.
Tadi caranya kayak tadi ya, triknya ya. Yang terkecil aja. Koefisiennya, angka terkecilnya yang dikeluarkan. Jangan yang gede yang dikeluarkan. Yang kecil aja. Berarti kalau yang pembilang ini kita faktorkan menjadi berapa? Yang pembilang. 3 Ya, dalam, betul, 3 dalam kurung X min 2. Oke. Yang penyebut faktornya? Ayo, faktor dari X kuadrat plus 2X min 8. Faktornya berapa? Cari bilangan yang jika dikali hasilnya min 8, yang jika dijumlah hasilnya plus 2. Berapa dan berapa? Plus 4 sama X min 2. Plus 4 dengan min 2. Maka nanti sukunya itu faktorisasinya adalah X plus 4, X min 2. Gitu. Nih, Bapak kasih, tongolin. Nah, faktor dari pembilang adalah 3 dikali X min 2. Kurung itu artinya kali ya. Ingat, kurung itu, kurung, titik, bintang itu simbol dari perkalian. Kalau kurung dan titik itu biasanya ada di matematika. Kalau bintang itu biasanya ada di komputer. Jadi kalau di komputer kamu, kalau mau 3 kali 2 ya nulisnya bukan 3x2, tapi 3 bintang 2. Bintang itu artinya kali kalau di komputer. Tapi kalau di dalam matematika perkalian itu biasanya bisa dengan kurung begini, bisa dengan titik. Titik itu artinya kali ya. Oke. Nah, penyebut X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8, faktornya adalah X plus 4 dikali X min 2. Oke. Maka kalau sudah tahu faktorisasinya, kita tuliskan bentuknya. Nah, menjadi seperti ini. Oke, menjadi seperti ini. Terlihat di sini bahwa ada suku yang sama, yaitu X min 2. Ya, X min 2. Nah, ini bisa dicoret. Bisa dicoret. Kalau bisa dicoret, coretnya bukan X min 2-nya doang loh ya. Dicoretnya itu dengan fungsinya, berarti sin 3X min 2. Nanti yang pembilang ini sisanya apa? Sisanya? 3. 3, betul. 3-nya nggak ikut dicoret. Jadi yang dicoret itu, ini loh, ngeloncat ke sini. 3-nya boleh dikedepanin, boleh nggak dipisahin dulu? Boleh lah, 3-nya misahin dulu. Berarti sin X min 2 dibagi X min 2. 3-nya tetap tidak dicoret. Maka nanti sisanya itu adalah 3 per X plus 4. Iya, 3 per, nah ini nih. 3, pisahin dulu kan. Pisahin, lalu jadinya seperti ini. Nah, kalau setelah dicoret, sisanya kan 3 per X plus 4. Lalu gunakan cara pertama, substitusi. X-nya kalian substitusikan, yaitu X-nya berapa? 2. Ya, substitusikan saja. 1 per 2 plus 4. Maka menjadi berapa? Ini 1 per 6 dikali 3. Hasilnya berapa? 1 per 3. 1 per 3. 1/6 dikali 3. 1 per 2. 1 per 2. Awas, 1 per 2. Gampang ya. Jadi, kesimpulannya nih, untuk menyelesaikan suatu limit, kadang satu soal itu bisa menggunakan lebih dari satu cara. Nah, Bapak ambil contoh nomor 4 ini. Ya kan? Selain kita menggunakan konsep yang coret-coret tadi, kita juga bisa menggunakan substitusi. Jadi jangan terpaku hanya pada satu cara, gabungan. Ternyata setelah disederhanakan masih sisa Pak X-nya, ya substitusi gitu. Paham ya untuk contoh soal nomor 4? Masih paham ya? Paham, baik. Tenang, nanti Bapak posting di Classroom juga beserta videonya. Videonya ditonton ya. Ditonton. Kalian tidak subscribe Bapak tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau nonton itu wajib. Nonton itu bukan mau memperbanyak viewer Bapak, nggak ada gunanya juga. Alhamdulillah Bapak mah nggak di viewer juga. Yang penting ilmunya yang kalian dapat. Kenapa Bapak taruh di YouTube? Karena kalau Bapak taruh di komputer, pasti komputer Bapak cepat penuh. Taruh di drive nanti jadi penuh. Nah, salah satu media yang Bapak naruh apapun nggak penuh ya YouTube. Yang penuh kan punya YouTube, bukan punya Bapak. Bapak naruh aja.
Ya, syukur-syukur kalian subscribe. Kenapa? Supaya channelnya berkembang. Kenapa bilang tujuan Bapak bikin channel kayak petir halilintar, ya? Siapa tahu. Nah, lanjut. Coba, masih ada contoh tidak ini ya? Masih ada contoh tidak? Kalau tidak ada, bersiap kalian. Trivia quiz. Nah, setengah ya, tadi hasilnya setengah ya. Oke, betul tuh katanya tuh. Setengah. Oke. Apakah ada lagi? Oh, ternyata sudah habis. Betul. Nah, sekarang kita masuk trivia quiz. Ingat, quiz ini cepat ya. Quiz cepat, trivia. Ada 5 soal. Setiap soal Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan di buku mungkin. Nah, kalau udah selesai boleh kalian sebutkan nama dan kelas berapa. Nanti akan Bapak nilai. Kalau jawabannya betul ya. Ingat, kalau jawabannya betul. Bisa dimulai? Halo, siap? Siap, Pak. Oke. Siap. Ya kuis, kita putar-putar dulu biar pusing kalian. Oh, ini for speed katanya. Apa nih? Oh, butuh kecepatan. Ya, butuh kecepatan dalam berpikir maksudnya ya. Bukan need for speed-nya game. Oke. Nomor 1. Lama amat nongol digoyang-goyang dulu ya. Nah, kayak gini mah udah. Cok, 3 menit. Ingat, sebelum menjawab, sebutkan nama dan kelas. Jangan jawab dulu, nanti dicontek jawabannya. Sambil kalian mengerjakan, jangan lupa khusus IPA 5 setelah pembelajaran ini jangan dulu lip meet ya. Lip Saya, meeting. Pak. Boleh, sebut nama. Vinta Nadira Aurelia, Pak. Bentar, Dari tahan. kelas 12 IPA 5. Oke, Sinta ya. Tintan. Maaf. Pintan. Iya, Pak. Ya. Pintan. Oke, Bapak catat dulu ya. Takut nanti lupa Bapak. Pintan udah siap? Udah, Pak. Jawabanmu berapa, Pin? Jawabannya 8/1 atau 8, Pak. 8/1 atau 8? Apa iya? Nah, sebentar. Apa iya ya? Oke lah. Kita pengen tahu juga jawabannya. Jawabannya. Kalau benar dapat nilai, kalau salah mohon maaf ya. Coba lagi. Berapa sih nilainya? 8. Betul. Pintan, selamat. Kamu dapat nilai hari ini. 8. Oke, soal kedua. 3 menit. Pintan nggak boleh jawab lagi ya. Gampang ini mah. Si Reja kusrak. Tuh ngebet buku apa makan uduk gitu yang bungkus, yang benerin bungkusnya. Yo, 3 menit. Manzila, Pak. Manzila dari IPA 5. Sebentar, apa tulis dulu. Manzila. IPA 4 juga boleh jawab ya. Jangan karena Bapak wali kelas IPA 5 doang. IPA 4 juga boleh. Haknya sama. Siap, Manzila? Siap. Aduh, takut salah. Takut salah. Jangan takut salah. Orang belajar mah takut bener. Oke. Min 6 jawaban Manzila. Apa iya? Ya, min 6. Kalau salah tidak dapat nilai ya, Manzila. Kalau benar dapat nilai.
Min 6 katanya gitu. Apa iya? Mana ini ya jawabannya? Min 6. Luar biasa. Betul jawabannya. Panas dingin, Pak. Nah, panas dingin. Jangan, kalau panas dingin segera hubungi dokter. Ya, Manjila. Oke, lanjut. Soal ketiga. IPA 4 belum ada perwakilan ini. Ya, ini bukannya pilih kasih ya. Siapa cepat, siapa dapat. IPA 5, IPA 4 boleh berebut dengan IPA 5. Oke, makin ke sini soalnya semakin agak ya. Agak doang. 3 menit, nggak usah buru-buru. Marvel, Pak. Marvel IPA 5 lagi. Marvel, sebentar, tahan dulu, Pel. Nah, IPA 4-nya, IPA 4 ngedenger nggak? Atau bisa mengikuti nggak IPA 4? Ini tidak ada skenario sebelumnya ya. Marvel, Oloan. Bentar. Marvel. Berapa, Marvel? Jawabanmu? 2/3, Pak. 2/3. Plus apa min? Plus. Plus 2/3. Apa iya? Marvel 2/3 jawabannya. Kita cek. Apakah betul jawabannya? 2/3. Betul. Marvel. Ini 3 soal diborong oleh IPA 5 nih. IPA 4 mana nih? Dila. IPA 4. Jangan ngumpet. Suruh jawab soal malah ngumpet. Memang main petak umpet. Yang lain juga boleh. Tarisa juga biasanya menjawab. Reja Gani boleh. Ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Ingat hari ini cuma ada 5 soal ya. Oke, soal keempat. Ini soalnya. Belum nongol. Ini dia. Irna, Pak. Irna. Irna. Kelas Irna IPA 5 juga ya. Irna. Ini IPA 4-nya kemana nih IPA 4 nih ya. Irna Alawiyah. Oke, sebentar. Nah. Sebentar. Irna Awaliyah. Awaliyah. Kamu anak pertama ya Irna ya? Bukan, Pak. Hah? Kelas Anak kedua. Anak kedua. Awal ini anak pertama. Awal ya. Baik. Irna. Berapa jawabanmu, Nak? 1/8. 1/8. Yakin? Iya, Hah? Pak. Iya, Pak. Yakin nggak yakin, Pak? Udah. Buka aja jawabannya berapa. Baik, kita buka jawabannya ya. Apakah betul jawabannya 1/8? Wah, betul. Betul. Ya, selamat, Irna. Boleh nggak nomor 5 ini Bapak alokasiin untuk kelas 4, IPA 4? Barangkali takut ada kecemburuan. Kok IPA 4 nggak ada dikasih kesempatan? IPA 4, halo? IPA 4? Ada yang mendengar Bapak? Ada Pak, saya dengar. Oh, dengar. Dengar, Pak. Cuman kalah cepet ya, Tari ya. Bil. Kalah Iya, cepat. Iya. Boleh. Yok. Prioritas IPA 4 dulu. Kalau tidak ada ya boleh IPA 5 ya. Mau gimana tuh kalau nggak ada. Baik, soal terakhir. Ini nilainya paling gede mungkin ini ya. Soal terakhir. Ini dia.
Saya Pak, Reja Pak. Reja, IPA 4 Reja? Iya, Reja Pahlepi. Widih, Reja Pahlepi. Boleh, sebentar Reja, apa catat dulu namanya, takut lupa. Reza Pahlepi. Reza 12 MIPA 4. Oke, berapa jawabanmu Reza? Hasilnya bilangan campuran Pak, 4/1/2. 4/1/2. Kalau pecahan biasanya berapa tuh? Kalau campuran dijadikan ke pecahan biasa? 9/2 Pak. 9/2. Yakin? Yakin. Yakin. Sebentar. Kok akun kamu banyak banget namanya? Ada Reja, ada Muklas. Itu Bener bekas Amir pas kelas 2 Pak, kan dia lagi kerja kelompok, HP-nya lobet. Saya nggak bisa ngubah cara namanya. No. Kamu nggak bisa sekarang ngubah? Muklas dia sendiri, Pak. Oh Muklas ada. Oh Muklas Amir ada. Gampang ngerubahnya, gampang kamu. Kelas 8, Pak. Ya. Nggak gampang kok ngerubahnya, tinggal rename aja ngapa? Emang nggak bisa? Kurang mengerti Pak. Wow, kurang mengerti. Tanya sama Bill Gates kalau kurang mengerti. Ya. Tadi jawaban dari Reza adalah 9/2 atau disederhanakan menjadi pecahan campuran 4/1/2. Oke, coba kita buktikan jawabannya adalah wah, benar. Selamat ya Reza. Betul jawabannya 9/2. Oke, cukup untuk hari ini kuisnya ya. Jangan banyak-banyak. Rugi nanti Bapak ya. Kuisnya jangan banyak-banyak. Kita stop dulu presentasinya. Oke. Yang belum beruntung, masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Ada pertanyaan dulu nggak? Biasakan jangan, kalau gurunya belum selesai, jangan lip meeting ya. Bapak baru ngomong, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, udah tong pada kabur. Pada mau kemana gitu. Belum selesai. Ada yang mau ditanyakan? Khusus materi hari ini dan kuis-kuisnya? Halo? Absen jangan lupa ya. Absensi jangan lupa. Ade Samad ada nggak di sini? Ade Samad? Ade Samad? Ada Pak. Ada, kamu belum absen. Ade. Oh udah, baru Udah masuk. Pak. Ya, baru masuk. Haikal ada, Haikal? Haikal? Nggak ada. Haikal nggak ada. Muhammad Reja, kamu belum absen. Reja Pahlepi. Udah absen Pak di GCR. Kamu berapa nomor absennya? Nulisnya? 20. 20? Iya. Belum masuk di Bapak. Terus Reza Gani juga. Reza Gani ada di link Google Meet, tapi nggak absen. Reza Gani ada? Ada Pak. Ada, udah absen belum? Udah. Udah absen. Berapa nomor Udah, Pak. absennya? 31 Pak. Ya salah, 31 punya Ririn. 30 deh. 30. Kok deh? Udah belum? Udah Pak. Ririn, mana Ririn? Ada nggak Ririn? Ririn sakit Pak. Ririn sakit. Kok tahu banget kamu Ririn sakit? Kan PJ Pak. Masa nggak tahu? Oh, PJ. Iya, ya harus tahu ya. Kalau nggak tahu mah aneh PJ-nya. Tapi Bapak chat di grup PJ, kamu nggak nongol PJ IPA 4? Oh saya belum masuk Pak berarti Pak. Oh, bukannya udah dimasukin sama si Ilmi.
Oke, IPA 5 sekarang, IPA 5 yang belum absen. Si Indah, ada Indah? Indah izin Pak, lagi mau vaksin. Izin. Kok nggak izin ke Bapak? Tadi dia minta masuk, cuman lagi kuis kan. Oh Soalnya gitu. Enggak, maksudnya Nggak ada kayaknya. 2 minggu ini belum pernah ada yang izin ke Bapak. Makanya Bapak ditanya sama guru piket, kelas Pak Ahmad masuk terus tiap hari. Belum ada yang izin ya berarti masuk terus. Jadi kalau ada izin itu alurnya itu kalian hubungi wali kelas dulu izin ya, bilang izin keperluannya apa izin mengantarkan orang tuanya berobat, ada yang begitu ya, ada izin apa gitu. Nah, khusus IPA 5 belum Bapak, seingat Bapak belum ada yang izin ke Bapak. Seingat Bapak ya. Seminggu terakhir ini aman-aman saja, maka Bapak pikir IPA 5 nggak ada, masuk semua. Bapak bilang ke guru piket begitu, IPA 5 masuk semua. Itu. Karena kan nggak ada yang WA ke Bapak. Apa nggak ada yang nggak tahu nomor WA Bapak, masa sih? Gitu ya. Sebentar, IPA 4, khusus IPA 4, kalau tidak ada pertanyaan, boleh live meeting ya, sekarang ya. IPA 4, yuk silakan live meeting dulu. Ya, boleh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya.